Sebanyak 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025 akan diulas Okezone. Pemain-pemain yang disebut di bawah ini pernah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan warga negara Indonesia, WNI. Mereka pun pernah menjadi pemain andalan Timnas Indonesia, status yang tidak didapatkan saat ini. Di usia yang sudah tidak muda lagi, mereka masih eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih berkarier di Liga 1 musim 2024 hingga 2025. 6. Mark Klok, Persib Bandung. Mark Klok tak pernah lagi membela Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Kehadiran Tom Haye serta semakin matangnya Ivar Jenner membuat Mark Klok kesulitan menarik hati Shin Tae-yong. Saat ini, Mark Klok berstatus sebagai pemain Persib Bandung. Ia bertekad mempertahankan gelar Liga 1 yang disabet Maung Bandung, julukan Persib Bandung, di musim 2023 hingga 2024. Gol 5. Diego Michels, Borneo FC. Diego Michels saat ini berstatus Kapten Borneo FC. Ia memegang 3 caps bersama Timnas Indonesia Senior, termasuk ambil bagian saat skuad Garuda kalah 0-10 dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. 4. Ezra Walian, Persik Kediri. Ezra Walian yang dinaturalisasi pada 2017, sempat 3 tahun, 2021 hingga 2024, membela Persib Bandung. Pemegang 9 caps dan 3 gol bersama Timnas Indonesia memutuskan pindah ke Persik Kediri pada bursa transfer Liga 1 2024 hingga 2025. 3. Stefano Lillipali, Borneo FC. Stefano Lillipali masih tampil oke di usianya yang sudah tidak muda lagi, 34 tahun. Musim lalu di Liga 1 2023 hingga 2024, Lillipali mengemas 11 gol dan 17 assist dari 34 penampilan bersama Borneo FC. Sayangnya, aksi ciamiknya itu belum cukup membuat Shin Tae-yong kembali memanggilnya ke skuad Garuda. 2. Victor Igbonevo, Persib Bandung. Pemegang 14 caps bersama Timnas Indonesia, Victor Igbonevo masih berada di skuad Persib Bandung, meski usianya sudah tidak muda lagi, 38 tahun. Ia diprediksi diplot pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sebagai pelapis dari Nick Kuipers, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. 1. Beto Goncalves, PSBS Biak. Berusia 43 tahun, penyerang PSBS Biak ini masih berambisi memperkuat Timnas Indonesia, sekalipun hanya diperankan sebagai pemain pelapis. Beto Goncalves sebelumnya mencatatkan 12 caps bersama Timnas Indonesia dengan koleksi 10 gol. Setelah Martin Paes yang masih diperjuangkan PSSI agar bisa bermain dengan Timnas Indonesia, ternyata ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang sudah masuk daftar incaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Perekrutan ini tentunya dilakukan dengan harapan agar bisa meningkatkan peluang Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang bagus dan akhirnya lolos kualifikasi Piala Dunia. Namun, siapa aja kira-kira pemain sepak bola naturalisasi yang sedang diincar oleh pihak PSSI? Berikut pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah video YouTube yang diunggah di kanal YouTube Arya Sinulinga, di mana beliau selaku Exco PSSI. Pada video tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga ingin menjawab dan meluruskan beberapa isu dan juga keresahan para netizen terhadap persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu isu yang dibahas tersebut adalah seputar calon pemain naturalisasi yang ingin dibawa ke dalam Timnas Indonesia. Mengingat Martin Vincent Paes sendiri masih harus menjalani pengajuan banding kepada FIFA dan juga CAS terkait perpindahan federasinya yang ditolak. Di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kinerja PSSI bukan tipe yang ingin menghadirkan berita dan juga janji yang terlalu dini. Jadi, ketika calon pemain tersebut sudah pasti bergabung dengan Timnas, PSSI pasti langsung memberikan update terkait hal tersebut. Ada yang ketemu di luar negeri ngopi-ngopi, lalu bilang inilah calon pemain kami, ini bukan tipe kerja kami, tegas Arya Sinulinga.
Setelah itu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa kini PSSI memang sedang mengincar beberapa pemain naturalisasi lain. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah ada yang masuk ke proses diskusi. Siapa pemain tersebut? Ada yang lagi diincar? Ada, beberapa? Beberapa, lagi diskusi. Lagi diskusi, siapa? Ungkapnya. Sayangnya nama pemain-pemain yang sedang diincar maupun yang sudah masuk ke tahap diskusi masih belum dibocorkan oleh Pak Arya. Di mana ia menjelaskan bahwa PSSI tidak akan memberitahu pemain tersebut, kecuali pemain tersebut sudah datang di Indonesia. Seperti biasa kami, PSSI, tidak akan menjawab, sebelum pemain tersebut sudah datang di Indonesia, ujarnya. Upaya ini tentunya dilakukan PSSI karena tidak ingin membuat para pecinta sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia terpaku pada janji palsu. Karena kita tidak ingin membuat janji-janji palsu, kita mainnya yang pasti-pasti aja, ungkap Arya Sinulinga pada kanal YouTube-nya yang dikutip oleh radarkuningan.com. Jadi, untuk sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa selain PSSI sedang memperjuangkan Martin Paes dalam kasusnya di sidang CAS dan FIFA. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan banyak pemain naturalisasi yang hanya akan diberitahukan jika sudah ada kesepakatan bersama, untuk menghindari sensasi yang berlebihan. Pelatih kepala Shin Tae-yong masih belum kembali ke Indonesia, sementara rival-rival berat timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Eropa. Salah satu calon lawan Garuda, Bahrain, bahkan menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Slovenia. Bahrain, yang tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, serta Indonesia tampaknya sangat serius mempersiapkan diri. Berdasarkan pemberitaan media Bahrain, GDN Online, tim berjuluk Dilmun Warriors ini telah memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani TC di Slovenia. Skuad asuhan Dragan Talajic dijadwalkan memulai TC pada 20 Juli 2024. Timnas Bahrain dijadwalkan berkumpul pada 18 Juli dan langsung terbang ke Slovenia 2 hari kemudian. Bahrain akan menjalani program pelatihan selama 2 minggu di Maribor, Slovenia, dari 20 Juli hingga 2 Agustus, tulis GDN Online yang dikutip pada Minggu, 14 Juli 2024. BFA mengungkapkan bahwa tim nasional akan berkumpul terlebih dahulu pada pekan depan. Kemudian berangkat ke Slovenia 2 hari kemudian, sambungnya. Selama berada di Slovenia, Bahrain dijadwalkan untuk menghadapi sejumlah tim-tim terbaik di Eropa. Salah satu lawan yang sudah dikonfirmasi adalah tim asal Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb. Di sana mereka akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan klub-klub papan atas, pada 24 dan 29 Juli mendatang, tulis GDN Online. Salah satu lawan mereka telah dikonfirmasi adalah tim papan atas Kroasia NK Lokomotiva Zagreb, sementara yang lain belum diumumkan, lanjutnya. Pergerakan cepat yang dilakukan BFA dan pelatih Dragan Talajic bertujuan untuk melihat kesiapan anak asuhnya yang bakal menjajal sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa Bahrain tidak main-main dalam persiapan mereka dan siap memberikan perlawanan keras di babak kualifikasi. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia nampaknya belum melakukan pergerakan untuk mempersiapkan laga putaran ketiga tersebut.